Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kita masih sempat bertemu dan berkumpul di bulan Ramadan ini. Bulan yang mana segala bentuk amalan-amalan perbuatan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim, marilah kita senantiasa curahkan, kita junjungkan kepada Nabi teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang rela memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Alhamdulillah. Sahibul iman, sahabat An-Nur yang berbahagia, fa insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tahukah anak-anakku bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita ada 4 golongan manusia yang mana dirindukan oleh surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafaran. Surga merindukan 4 golongan manusia, kata Nabi. Al-awwal, yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan kebenaran. Makanya sebagai orang Islam, sebagai penuntut ilmu, kita harus mengenali Al-Quran. Bagaimana cara mengenali Al-Quran? Setidaknya ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan cara membacanya. Kenapa mesti dibaca? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Terus yang kedua, yaitu dengan cara mentadabburinya, mempelajari isinya. Para sahabat ketika memasuki bulan Ramadan, dia mempelajari Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dengan mempelajari isinya, dia mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, sehingga terbentuklah akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang bagus. Dan yang ketiga adalah menghafalnya. Kenapa Al-Quran mesti dihafal? Karena di dalam hadis Nabi, di antara 3 golongan manusia yang mana jasadnya tidak dimakan oleh tanah dan ulat adalah seorang penghafal Al-Quran. Maka beruntunglah anak-anakku sekolah di An-Nur. Di An-Nur diwajibkan menghafal Al-Quran. Masya Allah. Terus yang keempat, wahai anak-anakku, adalah mengamalkannya. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian mempelajari Al-Quran adalah dia yang mengamalkan Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan mengenali Al-Quran, kita semakin cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga, yaitu adalah wahafizul lisan. Orang yang mampu menjaga lisannya,
mampu menjaga kata-katanya. Kalaulah anak-anakku sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, sering mengucapkan nada-nada yang tinggi terhadap kedua orang tuanya, maka kesempatan bagi anak-anakku untuk menghilangkan itu semua. Kesempatan bagi anak-anakku untuk meninggalkan segala bentuk perkataan-perkataan yang buruk. Karena orang yang senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan buruk, maka dia dijauhi dari surganya Allah. Pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia apabila manusia itu mampu menjaga kata-katanya, mampu menjaga lisannya. Dan yang ketiga, wahai anak-anakku, yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'il ji'an, orang yang gemar memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada di bulan Ramadan. Bulan yang mana apabila kita bersedekah, memberikan kepada anak yatim, memberikan kepada orang miskin, maka segala bentuk perbuatan kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wahai anak-anakku, adalah wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baik puasa. Dia berpuasa tidak sebatas hanya untuk menggugurkan kewajiban. Karena banyak juga di antara saudara-saudara kita berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Karena kenapa? Dia berpuasa, dia juga bermaksiat. Matanya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga. Sedangkan substansi dari Ramadan adalah menjaga segala bentuk aktivitas-aktivitas diri dari segala bentuk perbuatan buruk dan dosa. Maka marilah kita ramadankan lisan kita, ramadankan telinga kita, ramadankan hati kita dari segala bentuk perbuatan-perbuatan buruk. Sahibul iman, anak-anak yang berbahagia, maka inilah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama tadi adalah seorang penghafal Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Terus yang kedua adalah apa tadi? Wahafizul lisan, orang yang mampu menjaga kata-katanya, mampu menjaga lisannya. Dan yang ketiga adalah wamutil ji'an, orang gemar bersedekah. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Keempat ini harus dilakukan secara bersamaan. Tidak boleh hanya satu-satu. Karena perintah yang keempatnya adalah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat An-Nur yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa anak-anakku semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semastafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.